Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana biasanya saya nyeting kompresor di mixer Yamaha MG16XU. Itu kayak one knob kompresor ya, jadi kayak pakai satu knob aja untuk mengatur parameter kompresor dari mixer ini. Nah, singkatnya fungsi kompresor itu adalah menyempitkan dinamika. Jadi kadang kalau misalnya dinamika penyanyi itu dia suaranya pelan tuh agak terlalu pelan dan pas tinggi itu terlalu kenceng suaranya, itu kadang kayak agak susah ya kita ngaturnya itu. Jadi kayak di sistem itu suaranya itu kayak nggak stabil seperti itu. Itu juga berlaku mungkin untuk instrumen seperti kendang atau takdut, itu juga biasanya diperlukan untuk instrumen-instrumen yang seperti itu. Nah, khususnya pada kali ini saya akan demonstrasikan pada mic ya, karena saya jarang banget dapat ngejob itu tak dan dut. Dan kebetulan saya juga bisa megang sekarang itu mikrofon aja. Jadi kali ini kita coba lihat nih gimana saya kalau nyeting kompresor menggunakan mic. Dan pengaturan kompresor itu tergantung dua hal ya. Pertama mic-nya, kemudian penyanyinya gitu ya. Karena mic itu kadang ada yang dinamikanya itu cukup sempit. Jadi artinya kalau misal pada saat dia pelan, dia agak lumayan masuk levelnya, dan pada saat kenceng dia nggak mau over dari 0 dB kalau gainnya udah pas gitu ya. Nah, saya juga punya nih mic ya, saya langsung sebut aja yang Kia Electronic MD46 Pro. Itu kalau sudah saya setting gain doang, jadinya itu untuk suara yang agak pelan itu agak susah. Kalau penyanyi bilang itu mic-nya agak berat gitu, karena mereka harus mengeluarkan power yang agak ekstra dikit biar suaranya itu agak jelas. Nah, dengan kompresor ini saya juga bisa mengakali masalah tersebut. Jadi mic itu bisa lebih ringan kalau bahasa mereka. Jadi istilahnya tidak perlu power gede, sudah masuk dan suaranya sudah enak. Tapi pada saat mereka ngegas kencang itu nggak over. Nah, di sini kompresor juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang mic-nya berat tadi menurut mereka. Oke, yuk langsung aja kita coba lihat di mixernya langsung bagaimana saya nyeting kompresor menggunakan mikrofon. Kali ini saya akan pakai mikrofon dari Kia Electronic MD46 Pro. Yuk. Oke, ini adalah mixernya seperti biasa Yamaha MG16XU, dan kita akan menggunakan mic dari Kia Electronic ini ya, MD46 Pro. Nah, pada mixer ini dia punya kompresor ya, channel 1 sampai dengan 8. Ini one knob kompresor. Jadi kita akan setting gain sama kompresor ini, karena menurut saya mereka ini apa ya, keterkaitan gitu ya settingannya. Nah, sekarang caranya saya nggak nyalakan, saya nggak hubungkan ke speaker, saya akan main PFL aja karena mixernya punya PFL, saya nyalakan PFL di sini. Kalau nggak ada PFL biasanya ini aja, nyalakan channelnya ya, kasih 0 dB, kemudian masternya juga 0 dB, jangan lupa di send. Ini juga bisa buat nyeting gain ya, tapi saya biasanya pakai PFL aja, jadi ini posisi mati ya, kemudian main LR juga mati. Jadi nggak ada suara masuk ke speaker, tinggal PFL aja, pencet, ini nyala, menandakan salah satu channel di PFL, yaitu sekarang ini channel 8 ini tadi. Dan sekarang kita coba nyalakan mic-nya. Oke, udah menyala. Cek. Nah, saya biasanya kalau nyeting gain, itu kan saya akan ngomong sekencang mungkin. Saya akan mengestimasikan penyanyi itu kalau sekencang-kencangnya seperti apa. Dan akan saya setting di sekitaran 0 dB. Oke, cek. Hey. Nah, ini kan baru sampai min 15, akan saya tambah. Hey. Nah, over ya. Hey. Nah, ini biasanya adalah spot enak saya untuk nyeting gain untuk mic ini. Hey. Nah, hey. Masih agak over, kita turunkan dikit. Hey. Terlalu banyak. Hey. Nah, sekitaran situ ya. Itu adalah untuk setting gainnya. Nah, sekarang kita akan coba setting kompresornya. Soalnya kalau misalnya mic ini dipakai untuk ngomong, cek hey segitu ya. Biasanya kalau mau enak itu dia sekitar min 6. Hey. Nah, sini kita tambah kompresor. Hey. Nah, itu kan sudah sampai di situ ya untuk suara kali ini. Jadi dengan begini biasanya itu untuk suara yang dia ngomong biasa itu sudah cukup keangkat ya.
Jadi bahasanya yang mic-nya tadi kalau dia berat dengan begini, yang kecil jadi kenceng, tapi sekenceng-kencengnya juga dibatasi oleh kompresor ini. Coba kita yang seperti awal tadi, hey, hey, hey. Nah, kalau tadi kan dia benar-benar mentok di 0 dB ini agak lama ya. Sekarang dia jadi agak turun sedikit gainnya karena dia dibatasi oleh kompresor ini. Jadi bisa aja ditambah dikit gainnya, tapi nanti disesuaikan juga dengan sistemnya. Nanti kalau misal kegedean gainnya, takut feedback di sistemnya. Kalau ternyata mic-nya sudah enak, ternyata sistemnya malah feedback, nanti tinggal di ring monitornya, dicari frekuensi feedback, dipotong di LMS. Nah, jadi untuk saya, hey, 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 hey. Nah, ini udah pas, maksimal gainnya saya mau segitu. Dan pada saat ngomong pun dia bisa di sekitar min 10 sampai dengan min 6 seperti itu. Cek, cek, hey, hey. Nah, dengan begini biasanya bagi penyanyi mic-nya ini agak ringan jadinya. Jadi untuk mengeluarkan suara tidak perlu effort yang terlalu besar. Suaranya sudah enak di monitor. Dan biasanya di depan pun akhirnya dia suara itu cenderung gampang untuk mendorong vokal di depan daripada instrumen, di depan daripada musik. Oke, dan sekali lagi ini mic-nya satu brand ya. Ini Kia Electronic channel yang kedua, ini channel 1, tapi settingannya beda. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa walaupun satu receiver, satu merek, kadang settingannya beda gitu ya. Jadi tidak harus sama settingannya. Jadi dan juga jangan heran kalau kalian beli mic yang satu receiver tapi dua mic, itu beda karakter mic-nya. Kalau menurut saya yang Cina-Cinaan ya seperti itu. Kecuali mungkin kalau yang Shure yang asli yang 7 jutaan ke atas, dia mungkin lebih konsisten ya, seperti itu. Oke, demikian. Itulah cara saya nyeting kompresor biasanya. Seperti itu ya, seperti tadi. Setting gain dulu, dimentokin di sekitaran 0 dB, kemudian diangkat kompresornya sekira suara itu yang awalnya ada di sekitaran min 10, kalau dia ngomong bisa nyentuh lah ke min 6 ya. Cek, cek. Nah, seperti itu. Tadi kan kalau misalnya kita angkat kompresor, dia mentok-mentoknya di min 10, sekarang dia sudah di min 6, sudah cukup nyaman. Ada juga mic lain yang memang tidak perlu sekencang ini, sebuka ini kompresornya ada. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan ya. Jadi tergantung mic dan nanti pas main disesuaikan lagi, tergantung dinamika dari penyanyinya lagi. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, itulah tadi gimana saya biasanya setting kompresor di mixer Yamaha MG16XU dengan fitur one knob kompresornya. Jadi dengan satu knob itu aja parameternya udah disetting oleh mixer Yamaha itu. Jadi pertama kita setting gain dulu ya dengan input suara yang cukup kenceng, menirukan penyanyi pada saat powernya tinggi-tingginya itu. Kita coba setting peaknya di 0 dB. Kemudian setelah itu baru kita cek dengan power yang sedang. Suaranya masih berat nggak? Kalau misalnya masih berat, kita tambah kompresornya, kita buka knob kompresornya sampai kalau saya itu sweet spotnya itu kalau dia powernya yang sedang itu di sekitaran min 6 sedikit nyerempet min 3. Jadi ada dinamika 6 dB lah dari min 6 ke 0 dB itu yang sweet spot saya. Jadi pada saat mereka powernya nyanyinya sedang gitu ya, sekitaran min 6 sampai min 3, pada saat dia ngegas gitu jangan sampai lebih daripada 0 dB gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masih kurang kurang ringan mic-nya, jadi sinyal masih di bawah itu, ditambah aja bukaan knob kompresornya. Tapi pada saat dia udah menyentuh di sekitaran arah jam 11, jam 12, itu kita juga harus ngecek lagi peaknya sampai mana. Kadang kalau misalnya kita sudah buka sebanyak itu, selain bawahnya keangkat, atasnya juga kegencet gitu ya. Jadi istilahnya dia nggak akan sampai ke 0 dB lagi gitu. Jadi kayak min 3 lebih-lebih dikit aja dia udah ketahan situ banget. Jadi saya biasanya nambah lagi gainnya sedikit gitu ya. Jadi biar peaknya tetap berada di sekitaran 0 dB gitu. Jadi dinamikanya tuh nggak mau juga saya sempit banget. Jadi min 6 sampai 0 dB itulah sweet spot bagi saya selama ini yang saya temukan, biar suaranya itu dinamika tetap ada tapi nggak over, nggak juga terlalu pelan, biar nanti dia bisa posisinya tuh pas rasionya dengan instrumen. Jadi dia tetap di depan tapi nggak sampai over, nggak sampai peak, nggak sampai pecah suara yang di sound seperti itu ya. Jadi pertama selain mic tadi, penyanyinya juga kita pertimbangkan dalam nyeting kompresor.
Jadi setelah kita setting kompresor itu dengan suara kita, settingan kita, pada saat penyanyi pertama nyanyi, nah itu kita setting lagi, dia powernya sama nggak dengan settingan kita. Kalau misalnya ternyata powernya agak kurang, kita sesuaikan lagi kompresornya gitu ya. Jadi kalau dia powernya agak kurang, pertama yang saya setting itu adalah kompresornya ya. Saya buka lagi, biasanya itu dengan nambah dikit-dikit aja udah pas ketemunya. Kalau settingan awalnya tadi udah sesuai kan. Kalau misalnya dia terlalu kencang, tinggal turunin sedikit gainnya, udah gitu aja. Jadi kita tidak bisa setting sekali langsung jadi, nggak bisa. Jadi kita harus pertimbangkan lagi, pertama mic-nya nggak bisa disamain, kedua penyanyinya lagi. Syukur-syukur kalau misalnya dalam satu job itu powernya mirip-mirip dua penyanyi, tuker-tukeran mic itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya penyanyi dalam satu job itu dua penyanyi, powernya agak beda, saya biasa tandain satu mic khusus penyanyi A dan mic 2 ini khusus penyanyi B, seperti jadi biar nggak bolak-balik kita nyetingnya, jadi biar suaranya itu konsisten lah gitu kan selama job hari itu. Oke, demikian biasanya yang saya lakukan pada saat saya nyeting kompresor. Mudah-mudahan bisa diambil poinnya oleh teman-teman, dan kalau mau nerapin mudah-mudahan soundnya bisa lebih baik gitu ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.